Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua tentunya. Senang bertemu dengan Anda lagi. Kali ini saya akan melanjutkan materi perkuliahan kita. Seperti yang telah saya sampaikan bahwa setelah UTS nanti lebih ke pendekatan tutorial dan praktek. Kali ini setelah di 3 pertemuan terakhir kita membahas mengenai perangkat lunak desain yang berbasis bitmap, maka kali ini saya akan coba untuk melanjutkan ke tutorial dan praktek perangkat lunak desain berbasis vektor. Untuk kali ini saya akan menggunakan, kalau kemarin Adobe Photoshop, maka sekarang saya gunakan Adobe Illustrator, betul. Di luar sana memang ada sejenis program ini seperti CorelDRAW ya, itu sama. Tetapi untuk menyamakan materi, maka saya minta Anda untuk menggunakan juga Adobe Illustrator. Yang insya Allah sebenarnya kalau udah pernah pakai Corel, hanya sekedar penyesuaian aja. Pasti prinsipnya hampir sama. Baik, untuk mempersingkat ya, kita langsung ke tutorial berikutnya. Nah, sebelum masuk ke latihan berikutnya, saya ingin lebih tadi menjelaskan tadi antara selection dengan direct selection, karena ini nanti ada bedanya di mana penggunaannya akan ya walaupun sama-sama seperti menseleksi tapi ada beberapa hal berbeda. Misalkan kalau saya pakai direct selection tool, jadi kalau saya klik segini semua ya kayak gini, ini hanya bisa seperti ini aja ya, kalaupun ditarik yang ininya begini ya. Nah, cuma seperti itu aja. Nah, beda kalau saya menggunakan direct selection. Jadi kalau pakai direct selection, diklik, ini titik-titiknya bisa kita ubah. Jadi pesawatnya begini ya. Aduh, pesawat kayak gini menakutkan juga nih ya. Tuh, seperti ini misalnya pesawatnya ya. Nah, ini contohnya kalau kita misalkan menggunakan, nah gitu ya, atau si ini kita ganti nih misalkan kayak gini tuh pesawat ininya. Nah, ini pakai ya, pakai direct tools. Saya mau merubah ini, nah, warnanya apelnya mau hijau-hijau dikit, jadi diseleksi ya seperti ini, klik gitu ya. Nah, kalau pakai ini bisa nggak pakai misalkan pakai ini tools ya, biru, ikannya biru gitu ya, ikan cupang. Nah, ini bisa, cuma memang kalau untuk memodif gitu ya sedikit-sedikit tadi hasil yang kurang bagus, pakailah direct ini ya, direct selection tool. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya, sebelum saya masuk ke latihan 2 gitu ya. Nah, baik, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ini adalah tampilan dari Adobe Illustrator ya. Memang sedikit mirip sekali dengan Adobe Photoshop, mungkin hanya ada beberapa sedikit saja yang berbeda ya. Jadi misalkan yang pertama sebelumnya ada selection tool. Kalau di ini cuma ada satu ya, di Photoshop panahnya ini ada 2, ada direct selection tool dan selection tool ya. Selection tool mirip juga di Photoshop, tapi direct selection tool berbeda ya. Coba kita contohkan di sini untuk misalkan ya kita ingin menggambar sesuatu ya, nanti kita bisa perbesar seperti kemarin di Ctrl plus untuk memperbesar, karena ini nanti sifatnya lebih kepada mendesain atau dalam hal ini lebih kepada kepada digital drawing. Mungkin kalau yang nggak bisa gambar itu hanya mengandalkan tarikan-tarikan ya. Supaya mempermudah, biasanya saya juga menggunakan soldernya karena ukurannya nanti bisa kita ketahui ya. Kemudian juga show grid ya, show di sini ada grid nih, grid ya sini ya.
sehingga ini ada kotak-kotak seperti ini ya. Jadi kotak seperti ini, jadi saya ulang lagi dari view show grid ya, karena kalau itu di hide, klik view show grid ya. Nah, ini bedanya apa, nanti snap to grid, ada snap to grid ya, ini show grid, lihat kotak, ada kotak-kotak pembantunya ya, view snap to point ya. Jadi kalau kita perbesar akan seperti ini. Ini fungsinya untuk mempermudah. Misal ya, misal saya ingin membuat sebuah apa bentuk lah, apa sembarang ya, sembarang gitu ya, sembarangan. Nah ini juga untuk warna gitu ya. Sini kita bisa atur misalkan hitam atau merah gitu ya, seperti ini. Bisa juga ya, diklik, maka nanti saya akan memainkan misalkan apa namanya di sini, pen tool ya. Pen tool sangat penting sekali, misalkan seperti apa namanya, misalkan kayak gini, klik di sini, 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 terakhir di sini, supaya tetap ini, walaupun ini karena belum nyambung saya harus sambungkan lebih. Apa yang terjadi? Ini ada saya kira-kira membuat bintang, Pak, gambarnya bukan bintangnya, bukan nggak sempurna Pak, itu mencong-mencong. Iya nggak apa-apa. Yang penting Anda sudah bisa membentukkan dulu ya, kayak gini. Membentukkan dulu. Nanti kita coba edit, misalkan kurang ke tengah. Kalau ngedit bagaimana? Kalau dengan ini kita hanya bisa membesarkan atau mengecilkan. Kalau pakai selection, nah kita edit coba pakai direct selection tool. Jadi di sini kita klik yang pakai yang putih ya. Nah, di sini Anda lihat, klik. Nah, ini saya bisa ke sini kan. Atau ini ternyata kurang. Ya, dari di sini ada klik. Nah, jadi kurang pas gitu misalnya kayak gini. Kenakan dulu ini. Sini seperti ini. Nah, ini kan. Ini ke sini, saat. Nah, gitu ya. Atau ini kita masukkan sini. Biar bintangnya agak masuk ya. Nah, bintangnya masih kurang juga karena ini terlalu. Nah, ini bintangnya juga bintang apa nih? Enggak tahu nih ya. Ini terlalu ke sini. Nah, ini bisa untuk menggeser-geser. Nah, ya. Jadi ini bisa untuk menggeser. Ini bisa bintang atau bisa saya bisa jadikan bunga. Caranya adalah misalkan saya klik di sini ya. Klik di sini, klik sini. Nah, klik di sini. Jadi yang pakai yang direct tool ya. Nah, gitu ya. Ini digital drawing ya. Nah, ini bisa dibunga kan. Tadinya bintang. Atau ini kita bisa rubah lagi. Nah, seperti ini. Ini juga kita mainkan. Kita bisa mainkan nih ujung sini. Garis yang mana yang kita mau mainkan. Misalnya ada dua. Ada yang sebelah sini bisa. Ada yang sebelah sini bisa. Nah, seperti itu ya. Atau saya mau bikin yang baru lagi. Misalnya apa? Saya bikin seperti ini. Kira-kira apa ini? Belum jelas memang. Nah, apa kira-kira? Belum jelas ya memang. Tapi kalau sudah dirubah akan menjadi, coba seperti ini, kita coba kita mainkan ininya, bentuknya. Kita mainkan juga bentuknya ya. Diklik di sininya ya, putih ini, klik. Kita curve-nya, convert-nya. Ini juga sama. Nah, oh ini terlalu kesini mungkin. Nah, gitu ya. Nah, kurang lebih. Jadi Anda bisa rapikan istilahnya nanti. Seperti itu. Atau mungkin begini. Atau begitu. Ya, terserah lah ya. Nah, ini salah contoh misalkan. Kita bisa menggunakan digital drawing ya, seperti ini. Kita save aja lah latihan 1 gitu misalkan ya. Save latihan 1 gitu ya.
Ini nanti ketiban nggak sama yang kemarin latihan 1 kemarin? Enggak, ya. Atau latihan berapa nih? Ya, sekarang latihan kemarin terakhir latihan 11 ya, 9, 10, 11. Kemudian berarti sekarang latihan 12. Boleh lah ya, kalau nggak mau kalau mau beda ya, boleh latihan 12. Oke, gitu ya, silahkan aja. Kalau ini bisa jalanin latihan 1 juga nggak apa-apa. File nanti di folder yang sama nggak ketiban, karena ini filenya adalah file AI ya, Adobe Illustrator. Oke, ya di save ini tadi. Jadi latihan boleh latihan 1, Anda boleh gunakan latihan 12 gitu ya. Silakan aja seperti ini di save nantinya ya. Oke, saya rasa ini yang latihan 1 ya. Nah, baik ya. Sekarang saya akan coba melanjutkan ke latihan 2 ya. Latihan 2, ini latihan 2. Pertama mungkin bisa file new gitu ya. File new silahkan, ini saya belum memainkan size-nya ya, nanti belum masuk ke ukuran. Di OK-in saja biar mempercepat. Nah, sekarang biar memudahkan kita view-nya kita gunakan view grid ya. Yang tadi show grid, sehingga kita bisa membuat. Nah, di sini saya coba akan sesuai dengan di modul, yaitu saya coba akan membuat seperti membuat ya kaos lah atau t-shirt untuk model-model seperti itu. Contohnya misalkan saya akan klik di sini. Saya akan klik di sini ya. Saya akan klik di sini. Saya akan klik di sini. Saya akan klik di sini. Gak apa-apa, kurang rapi-rapi dikit, nanti nggak akan di dirapikan pakai yang tadi ya. Nah, ini kan belum rapi ya. Belum rapi. Tapi kita udah tahu ini akan membentuk baju lah. Makanya dikasih direct selection tool. Ini coba dikesinikan misalkan ya. Ini juga sama, dikesinikan, coba ini kurang kesini gitu ya. Misalkan ini buat Anda belajar awal dulu ya. Seperti ini ya kan. Wah, ini kayaknya terlalu kesini deh, terlalu tinggi gitu ya. Atau terlalu sini, atau bajunya mungkin terlalu lebar ininya gitu ya. Gak apa-apa, ini bisa kayak gitu. Ini bisa dimaju naikkan. Ini juga buat mengimbang ini, misalkan kayak gini. Ini terlalu ke sini, nggak apa-apa ya. Ini juga sama kayak gitu. Oke lah, nggak apa-apa. Ini biar tadi kayak tadi, diklik di sini ya, kemudian diklik sini. Nah, ini kemudian dimainkan titik ininya kita mainkan ya. Kita coba perbesar biar gampang, maksud saya titik yang tadi itu ya, yang ini nih, klik gitu ya, mainkan sehingga seperti ini. Nah, ini kan sini ya, kaos seperti ini ya. Ini juga sama begini kan, jadi kaos oblong nantinya ya. Hingga ini juga bisa ditarik ke sini dikit kalau terlalu ya. Nah, gitu ya. Gak apa-apa, ini kita walaupun kurang sempurna gak apa-apa, untuk latihan aja dulu ya. Tarik selection toolnya, kita coba di mana nih. Nah, kayak gitu ya. Nah, kurang lebih gini. Oke, kita bisa membuat kaos. Nah, nggak apa-apa, ini kurang kerempeng gitu. Nah, ini kalau kita kasih warna gampang. Anda warnain apa? Warna pikom bisa kayak gini. Oh ya, coba. Jadi kita bisa seleksi dulu kayak gini. Terus dikasih warna ya. Warna tinggal double klik, misalkan warna apa yang Anda mau. Warna orange kayak di pikom gitu, silahkan. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini udah apa-apa. Kalau udah kayak gini, kita save menjadi latihan berapa? Latihan tadi latihan 1, ini latihan 2 ya, latihan 2 ya. Oke, latihan 2. Kita save nanti. Save gitu ya. Nah, kira-kira itu latihan 2. Anda
Coba ikutin, praktekan ya, ini bebas, hanya ide segini dulu ya. Nanti Anda bisa membuat yang lebih bagus lagi atau yang lebih sedikit kompleks. Ini baru simple latihan 2. Nanti kita lanjutkan ke latihan 3 setelah ini ya. Ya, baik. Selanjutnya saya akan masih tetap di tadi bagaimana misalkan merancang, kalau tadi kaos, sekarang coba kita baju ataupun jaket lah ya. Jaket yang paling pernah Anda gunakan atau mungkin digunakan saat ini semua punya jaket alma mater ya. Jaket biru. Oh ya, jaket biru Pancasila. Oke, coba saya bikin juga kayak tadi grid apa namanya? Smart to grid ya. Kita view ya, kita show grid. Nah, coba kita membuat kayak tadi, tapi nggak usah semua. Jadi kita akan menggunakan jaket ya, jaket, tapi kita buat sebelah aja. Wah, apa sebelah gimana, nanti pakainya sebelah kan? Nggak, nanti kita namanya kita reflect. Ada tool yang namanya reflect. Ini kayak mirroring tapi agak sedikit berbeda ya. Kemudian coba kita bikin dulu polanya. Jadi polanya seperti ini. Apa namanya? Pen tools ya, seperti ini, pen tool. Kemudian kita klik mana ya, di sini ya. Potongan-potongannya saja. Mungkin saya juga bukan desainer baju yang bagus, tapi paling nggak coba ya. Kita coba seperti ini. Nah, nggak apa-apa. Nah, udah nih ceritanya potongan jaket alma mater nih baru kayak gini. Mungkin Anda belum kebayang ya, belum kebentuk, nggak apa-apa. Ini kan depannya nih, harusnya kiri kanan kayak gini, tapi kita bikin sebelah kanannya aja. Ini mau bikin tangannya. Nah, tapi bermasalah ini kalau bikin tangannya ya. Kita kok tadi kalau kita bikin di sini mau bikin tangan gitu ya, itu bermasalah. Karena kita bermasalah, kita coba balikin lagi, undo seperti ini. Untuk supaya kalau diklik itu nggak tadi kayak lari, coba kita jadi kita blok pakai ini selection tool, diklik, kemudian objeknya kita kunci, kita lock ya. Oke, lock selection. Nah, setelah itu kita baru gunakan lagi ini sehingga ini nggak lari. Nah, ya kan, nggak lari kan, seperti itu. Kita coba dari klik sini kemudian ke sini, nggak lari ya. Terus sorry, dari sini klik, nah nggak lari kan ya. Ini boleh lah, ininya gimana ya, gini ya, oke, bajunya kali kayak gini ya. Kalau kurang-kurang dikit nanti kita bisa kita betulin ya, kita betulin seperti ini misalkan, atau ini terlalu, nah sekali ini nggak apa-apa, kita betulkan. Kemudian kira-kira bikin apanya lagi, bikin ada kantongnya nggak? Atau ini ya, kerahnya ya, kita bikin kerahnya seperti ini. Ini udah di lock ya tadi ya. Nah, ini kan susah nih kalau di lock seperti ini. Nah, ini kerahnya mungkin masih kotak-kotak, ini kita bisa perbaiki tadi. Seperti apa gitu ya. Atau mau yang kayak perempuan kan ada lebih lengkap gitu ya. Silakan aja, silakan. Nah, kita juga bisa menambahkan misalkan garis untuk kantong gitu ya. Ini gini aja lah, ini bawa kantong ke dalam itu, atau kantong di luar boleh ya. Kayak kantong di dalam. Kemudian kita juga bisa, nah ini kan udah jadi ya. Udah jadi, maka sekarang kita coba blok. Kita objeknya kita unlock dulu ya. Tadi pun di unlock ya. Nah, kita gunakan ini. Jadi semua di blok seperti ini, kemudian di apa namanya, di lock lagi ya. Di lock lagi ya.
atau kita buat grup. Sekarang kita blok segini ya, tadi kan di lock, jadi kita buka dulu unlock. Nah, kita buka dulu unlock. Nah, udah ya, ini lagi kalian unlock nih, di unlock. Kemudian coba kita buat objek yang semua ini kita blok, kita jadikan satu grup, namanya grup. Nah, kemudian selanjutnya coba kita buat yang namanya objek. Di sini ada transform, mana ya? Ada transform, ada reflect di sini, ya. Ada reflect, ingat ya, reflect ini ya, klik. Ini jangan oke, ya. Ini jangan oke, tetapi klik copy, ya, klik copy, klik copy. Jadi tadi saya ulang lagi ya, Jadi ketika objek transform, ya, tadi transform again maksudnya, kita coba itu tadi, kemudian reflect ya, dari transform nih, saya ulang lagi ya. Jika sudah ada grup seperti ini ya, ini kita grup, contohnya tuh ini kita grup semua gini, di blok kita grup, objeknya kita grup tadi ya, kita grup seperti ini. Kita kemudian objek transform tadi apa, reflect ya. Nah, ini jangan di oke, tapi di copy. Nah, sehingga ada dua. Nah, kemudian ini coba digeser aja, digeser ke sini, digeser ya, atau pakai ini juga bisa, panah ke kiri. Nah, kita samakan sampai sini nanti. Oke, nah kita baru kita blok semua, kita pindahkan ke sini ya. Oke ya, bisa ya. Mungkin ininya kita pakai apa ya, pakai tadi ya, ini biar ini kelihatan lah gitu ya. Oke, sorry, saya rasa udah itu ya. Kemudian ini biar masuk, ini bolong kan, nggak mungkin. Oke, ini bisa juga pakai garis, terserah ya. Jadi kita bisa blok lagi. Nah, ini kalau mau dikasih warna ya, dikasih warna, ini bisa juga garis pakai ini, boleh. Anda mana aja ya, boleh, silakan. Nah, kalau mau kasih warna berarti di blok. Nah, kemudian ininya dikasih biru Pancasila ya. Oh, kurang lebih kok salah ya. Ini ada masalah apa? Tunggu lagi, kita lihat. Colornya, oh terlalu ini ya colornya. Oke ya. Ini ya, jadi warnanya bisa. Nah, kita coba, ini mungkin ada permasalahan di objeknya ya. Ya, kita blok dulu deh. Di blok dulu ya. Unblock dulu, ungroup dulu, sorry. Kita ungroup dulu. Gimana kalau warnanya kita mainkan? Apakah, oh ternyata ini masih hitam. Oh, karena, sorry. Ini pakainya tadi karena pad ya. Kalau pakai biru bisa. Ini bisa juga. Ini bisa. Biru UP mana? Ini kayaknya biru UP ya. Biru UP sini. Jadi warna bisa dari sini. Tadi dari pad ini. Karena warnanya tadi saya mengambil yang CMYK ini. Jadi bisa dari sini langsung kalau hanya biru ya. Kemudian kalau, wah Pak, ini nggak ada logonya. Logo UP-nya gimana ya? Oke. Atau kita nggak ada kancingnya. Kancingnya bisa kita buat dari apa namanya, lingkaran ya, lingkaran. Masih ingat lingkaran di mana? Ada di sini. Nah, ini Eclipse Tool. Kita buat seperti ini. Nah, ini ya. Kita masukkan sini. Oh, ini ininya hitam ya. Kancingnya kira-kira apa? Hitam boleh. Atau emas boleh ya. Silakan. Ini dikasihkan. Kalau kancingnya ada dua, gimana? Kancing sini doang. Ini bisa diperbaiki. Ya, diperbaiki seperti tadi nih. Ininya bisa agak sini dikit. Ininya bisa ini dikit. Nah, ininya bisa sini dikit, kan? Jadi kancingnya kita bisa gunakan dua kancing. Kita
kontrol copy, kontrol paste. Nah ya, biasalah copy paste. Jadi nggak usah bikin lagi, ada 2 kancingnya. Oke. Seperti itu. Nah, ini kalau mau bikin logo UP di mana? Kita kalau itu nggak ada insert file di sini, nggak ada insert email, adanya file place ya, file place kita cari di ya Anda punya lah, saya rasa Anda punya logo UP ya, seperti ini place ya. Wah ini kegedean ya, tapi nggak apa-apa, kita kecilin ya, kita kecilin seperti ini ya, seperti ini. Sebelah mana? Sebelah sini ya, kita sesuaikan lah ya. Nah kurang lebih seperti itu. Nah ini akhirnya jadi jaket alma mater ya, silakan dibuat. Kita save jadi latihan ya, save jadi latihan 3, atau kalau tadi latihan 12 ya silakan latihan 12 berarti 13 14 gitu ya, latihan 3-nya gitu ya, silakan aja. Oke, sip, di save ya. Nah itu kurang lebih ya, kali ini mungkin itu dulu ya. Minggu depan kita akan lanjutkan latihan dengan beberapa tool, misalkan kemasan ya, gimana bikin digital drawing yang 3D, walaupun ini kan 2 dimensi ya, tapi nanti ada kesan-kesan seperti 3 dimensi. Baik, saya kira untuk kali ini kita cukupkan dulu. Tolong Anda ikuti tutorial dan jangan lupa praktekkan untuk submit tugasnya ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.